Bab 851. Adinata ada di sini. Pada titik ini, banyak pangkalan rahasia keluarga Ross telah dihancurkan, dan peralatan rahasia keluarga yang paling berharga terpaksa dipindahkan. Baron Ross sudah sangat marah dan sangat mustahil untuk berdamai dengan Anne George. Anda mencabut gigi harimau dan masih ingin berteman dengannya lagi? Doorhouse telah menguping 8 keluarga besar. Dia seorang sentris dan tidak main-main dengan siapapun. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai situasi ini. Jadi, melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Baron Ross, Doorhouse berjalan ke sisi lain ke arah Xuan Brahma dan berteriak kepada Xuan Brahma. Tuan Brahma, berhentilah menyerang. Kita harus tenang dan bersatu. 8 keluarga besar tidak boleh bertengkar di antara mereka sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Doorhouse, Xuan Brahma sebenarnya memerintahkan orang-orang untuk menghentikan serangan dan melambai ke Doorhouse untuk memberi isyarat agar dia datang. Doorhouse sangat senang, akhirnya ada yang mau mendengarkannya. Berjalan cepat ke Xuan Brahma, Doorhouse melanjutkan, Tuan Brahma, keluarga Brahma Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga George. Tolong segera bujuk Miss George untuk berhenti menyerang keluarga Ross. Tanpa diduga, Doorhouse mendatangi Xuan Brahma. Xuan Brahma mengangkat tangan kanannya dan meninju wajah Doorhouse. Ledakan. Xuan Brahma sangat marah dan berkata, "Di rumah boneka, kamu bajingan. Setelah kakekku meninggal, ketika keluarga lain ingin berurusan dengan keluarga Brahma kami, mengapa kamu tidak berdiri dan berkata untuk tidak bertengkar di antara kita sendiri? Sekarang giliran keluarga Ross. Apakah kamu berdiri untuk menjadi pembawa damai? Sialan, kamu bukan siapa-siapa. Hancurkan aku. Hancurkan makhluk sombong seperti Baron Ross ini sampai mati." Pertarungan kembali sengit. Dari pihak keluarga Ross, Baron melihat situasi yang tidak optimis dan menyarankan kepada Baron Ross. "Tuan, gunakan senjata cuaca dan bunuh orang-orang ini dengan kilat." Baron Ross menggelengkan kepalanya. "Tidak, senjata cuaca memiliki jangkauan yang terlalu luas, sangat kuat, dan tidak dapat dikendalikan. Peralatan kami sedang dalam proses pemindahan. Jika peralatan kami rusak, peralatan sudah selesai. Tunggu sampai peralatan dipindahkan ke Fort Derek, lalu gunakan senjata cuaca untuk menghadapinya." Di pesawat keluarga Smith, Adinata, Lotta, Thea dan lainnya juga bergegas ke area 51. Pesawat itu terbang dengan kecepatan penuh dan semua orang tampak gugup. Adinata telah memerintahkan Lotta dan Thea untuk mengenakan pakaian pelindung tingkat tertinggi. Lotta bertanya, "Saudara Adinata, Ibu Thea, dan Presiden Ross, apakah mereka benar-benar semua berada di area 51? Apakah mereka benar-benar mulai berkelahi?" Adinata tidak memiliki sarana seperti Han Xiaozong untuk menentukan lokasi seseorang. Namun, dia bisa memprediksi. Dan melalui prediksi, Adinata mengetahui bahwa mereka semua ada di area 51. Adinata berkata, tentu saja, Anda lupa, saya adalah dewa. Saya baru saja meramalkannya. Saya melihat gambar itu. Jelas itu adalah area 51. Juga, Miss George, termasuk saudara laki-lakiku yang kedua, semuanya meledakkan Baron Ross. Lotta terkejut. Bisakah kamu memprediksi dengan cermat? Bisakah kamu melihat adegan pertarungan? Adinata mengangguk. Iya, ada apa? Lotta menggelengkan kepalanya dan mengatakan itu bukan apa-apa, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Thea yang juga seorang wanita tiba-tiba menyadari bahwa gerakan Lotta agak tidak wajar dan berkata, "Lotta, kamu baru saja minum banyak air. Apakah kamu mau ke toilet?" Lotta berkata cepat, Tidak, saya tidak ingin pergi." Setelah mengatakan itu, Lotta sebenarnya merasa malu untuk sementara waktu. Thea tidak bisa menahan tawa. Lotta, kamu tidak pergi ke toilet dan terus menahannya. Apakah kamu takut kakak Adinata akan meramalkanmu? Lotta menunduk dan tetap diam. Adinata terdiam. Pemikiran macam apa ini di Lotta? Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang itu dewa dan dia bahkan tidak berani ke toilet. Anastasia juga tahu bahwa Adinata adalah dewa, tapi dia tidak pernah memikirkannya seperti ini. Adinata tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan menepuk dahi Lotta dengan jarinya. "Jika kamu gila, bagaimana aku bisa memiliki selera yang kuat? Mengapa aku harus memprediksi kapan kamu akan pergi ke toilet? Menurutmu siapa saya?" Lotta menyilangkan tangannya dengan manis. "Jikalau begitu, saya khawatir akan ada kesan buruk di benak saudara Adinata. Kalau begitu aku ke toilet. Jangan membuat prediksi apapun." Adinata mendorong Lotta kembali ke pintu kamar mandi di pesawat. "Cepat, siapapun yang memprediksi kamu dan siapa anjingnya. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya seorang dewa, dan saya memiliki kemampuan luar biasa untuk memprediksi peristiwa besar yang mempengaruhi dunia. Apakah saya akan melakukan hal kotor seperti itu?" Dai sempat marah sesaat, lalu kembali ke posisi semula. Semakin sedikit aku ingin memikirkan sesuatu, semakin aku memikirkannya. Apa yang terjadi? 10 menit kemudian, pesawat itu terbang dengan kecepatan penuh dan dengan cepat mendarat di medan perang area 51. Adinata, Lotta, Thea, orang-orang yang memimpin keluarga Brahma dan keluarga Smith, muncul di medan perang.
Sialan. Itu Adinata. Adinata lah yang membunuh kepala keluarga PU dan keluarga Miyamoto. Sudah berakhir, sudah berakhir. Begitu dia muncul, situasi perang menjadi semakin tidak bisa diubah. Ah, bumi akan mati. Saat Dolhouse melihat penampilan Adinata, dia langsung putus asa. Tangan kanannya masih memegang sebuah ponsel yang menampilkan Twitter, Weibo, dan media besar dunia lainnya. Kini, situasi di sini telah menjadi topik pencarian hangat dan memicu diskusi hangat di antara orang-orang di seluruh dunia. Untung saja perang tersebut hanya terjadi di Amerika saja, sehingga tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah perang dunia. Namun, pertarungan antara beberapa keluarga rahasia akan sama kuatnya dengan perang dunia. Haha, kakak ketigaku juga ada di sini. Ayo, coba Rose lagi untuk menyemangati kedatangan kakak ketigaku. Di sisi lain, melihat kemunculan Adinata dan Thea, Wuriguli tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. UPS, Uzi Guli tahu bahwa Adinata dan Thea pasti akan mengungkapnya. Jadi, dia segera mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Adinata memimpin orang-orangnya sampai ke area inti keluarga George. Karena dia adalah salah satu miliknya, tidak ada yang menghentikannya. Melihat kedatangan Adinata, Anne George dengan gembira melangkah maju dan memeluk Adinata. "Ya Adinata, kamu di sini untuk membantuku, kan? Clay, dibunuh oleh Baron Ross. Kami di sini hari ini, menyatakan perang terhadap keluarga Ross. Jika kamu tetap di sisiku, aku akan merasa lebih aman." Anne George juga seorang wanita. Dia baru saja merasakan sakitnya kehilangan putranya, dia sangat ingin memiliki bahu yang kokoh untuk bersandar. "Ibu." Pada saat ini, Thea tidak tahan lagi. Ketika dia melihat Anne George, dia bergegas ke arahnya dan menangis. Anne George dan orang-orang di sekitarnya sangat waspada dan segera mendorong Thea menjauh. Anne George bahkan bertanya, mengapa kamu memanggilku ibu?" Thea menangis, Saya Thea, saya putri Anda. Apakah kakak saya benar-benar meninggal? Apa yang terjadi padanya? Apakah wanita Uzi Guli yang menyebabkannya?" Anne George bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Adinata berkata, "Miss George, dengan menyesal saya harus menyampaikan berita ini kepada Anda. Putri Anda Thea dan Wuriguli, pemilik asli tubuh di depan Anda, telah mengalami perubahan otak." Bab 852. Keluarga Ross melawan. Penggantian otak? Anne George tertegun sejenak. Apa yang kamu bicarakan? Putriku Thea selalu ada di sini." "Di mana Thea?" Dia hendak berbalik dan mencari Thea, tetapi ternyata Thea sudah pergi. "Di mana Thea?" tanya Anne George. Tapi tidak ada yang tahu. Adinata berkata, dia mungkin melihat kita datang, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Gadis yang berada di sebelahmu tadi bukanlah Thea sama sekali, tapi Wuriguli. Dia baru saja bertukar pikiran dengan Thea dan mengambil alih tubuh Thea. Wanita oriental di depanmu ini adalah putri kandungmu." Thea menangis dan berkata kepada Anne George, "Itu benar, Ibu, aku benar-benar Thea, putrimu. Aku paling suka tidur di pelukanmu sejak aku masih kecil. Kamu mempekerjakan pelukis terbaik untukku. Guru melukis, yang pertama bagi saya lukisan itu milikmu, Ibu." Mendengarkan pembicaraan Thea yang terus-menerus tentang masa lalu antara ibu dan putrinya, kewaspadaan Anne George perlahan-lahan menjadi rileks. Lambat laun, dia berinisiatif memegang tangan Thea, dan air mata berlinang. Apakah kamu benar-benar Thea?" Thea menangis dan mengangguk. Anne George membuka mulutnya lebar-lebar, tiba-tiba teringat akan semua yang baru saja terjadi. UPS. Aku tertipu. Aku tidak tahu kalau Thea tadi adalah Uzi Guli. Uzi Guli berbohong padaku. Dia bilang Baron Ross membunuh Clay. Dia pasti berbohong. Adinata juga berkata, jika tebakanku benar, seharusnya Han Xiaozong yang membunuh Clay." "Han Xiaozong?" Anne George langsung marah. Di sampingnya, Thea juga berkata dengan marah, "Iblis Han Xiaozong itulah yang menangkapku dan membuatku dan Wuriguli bertukar otak. Aku tidak menyangka mereka benar-benar membunuh adikku lagi dan menipumu, Ibu, untuk memancingmu berperang dengan keluarga Ross. Bu, pembunuhnya pasti bukan Presiden Ross. Berhentilah berkelahi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan berakhir dengan baik." Thea juga tahu betapa kuatnya keluarga Ross. Dia tahu bahwa ibunya tidak punya pilihan selain berperang melawan keluarga Ross untuk membalas dendam. Anggota keluarga George lainnya awalnya tidak setuju dengan perang Anne George melawan keluarga Ross. Setelah mengetahui situasi ini, semua orang bertanya secara serempak, "Tuan, tolong segera batalkan serangan terhadap keluarga Ross." Anne George juga menjadi ketakutan. Hentikan serangan itu segera. Hentikan semua serangan dan peledakan kertas terhadap keluarga Ross segera." Serangan keluarga George segera berhenti. Xuan Brahma masih menembakkan meriam laser ke Ross dari waktu ke waktu, tetapi dihentikan oleh panggilan Adinata. Pada saat ini, Baron melapor kepada Baron Ross. "Tuan, peralatan telah berhasil dipindahkan ke Fort Derek. Seluruh pangkalan telah diperiksa secara menyeluruh. Tidak ada kertas, tidak ada tanaman hijau, tidak ada apapun yang diproduksi dari tempat lain." Baron Ross mengangguk. Oke. Sekarang giliran kita untuk melawan."
Gunakan senjata cuaca segera. Saya ingin semua orang dalam 1 juta kilometer persegi ini memasuki dunia gelap bersama-sama. Aku ingin menghancurkan keluarga George, keluarga Brahma, keluarga House, keluarga Smith, dan keluarga Addington. Aku ingin membuat dunia hanya memiliki keluarga rahasia keluarga Rose kita. Anne George, Adinata Ye, Xuan Brahma, Dole House, kalian semua bisa masuk neraka. Di sisi lain, Anne George baru saja merasakan kepedihan karena kehilangan putranya, dan mengetahui bahwa putrinya telah berubah otak. Namun, saat ini, dia sedang tidak ingin mengasihani penderitaan putrinya. Dia ditipu oleh Han Xiaozong dan menyinggung Baron Rose, dan dia tahu keseriusan masalah ini. Aku akan menemui Baron Rose untuk meminta maaf. Anne George ingin meminta maaf secara langsung kepada Baron Rose. Dia merasa dengan persahabatan kedua keluarga selama bertahun-tahun, seharusnya tidak ada ruang untuk bermanuver. Namun, saat ini, Adinata menangkapnya. Jangan pergi. Adinata meraih lengan Anne George dan berkata dengan sangat serius. Baron Rose telah meluncurkan serangan senjata cuaca. Ayo cepat, jangan buang waktu sedetik pun. Senjata cuaca? Anne George tahu bahwa keluarga Rose telah mengembangkan senjata cuaca yang mengerikan. Meskipun keluarga George juga memiliki pengalaman dalam senjata cuaca, dibandingkan dengan keluarga Rose, mereka sepenuhnya berada pada level siswa sekolah dasar. Dia masih khawatir sekarang tentang bagaimana dia harus menanggapi jika keluarga Rose benar-benar meluncurkan senjata cuaca. Saya hanya tidak mengerti mengapa mereka belum menggunakannya. Anne George melihat ke langit, cuaca masih normal, dan bertanya pada Adinata. Dari mana awalnya? Rose jelas tidak melakukan apapun. Thea berkata dengan cemas, saudara Adinata sedang membicarakan masa depan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Anne George tampak bingung. Saya tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Thea berkata, saudara Adinata adalah dewa. Dia dapat meramalkan masa depan. Dia memperkirakan bahwa Presiden Rose akan meluncurkan senjata cuaca untuk menyerang kita selanjutnya. Mari kita dengarkan dia dan lari demi hidup kita. Anne George benar-benar ketakutan dan menatap Adinata dengan mata tercengang. Apakah kamu seorang dewa? Sebenarnya, Adinata tidak berencana memberitahu Anne George, tapi sekarang dia tahu. Adinata berhenti menyembunyikannya. Ya, aku adalah generasi dewa baru. Serum Mirakuru, termasuk operasi transplantasi otak putri Anda, semuanya saya kembangkan melalui kekuatan para dewa. Anne George menutup mulutnya. Iya Tuhan, tidak heran. Setelah bersemangat selama beberapa detik, Anne George langsung berlutut di depan Adinata. Anne George telah bertemu Tuhan. Alhamdulillah atas kebaikannya kepada keluarga George kami di masa lalu, dan saya berharap kami masih dapat menerima perlindungan dan pertolongan Tuhan di masa depan. Anne George tidak lagi berani melakukan kesalahan terhadap Adinata. Dia masih bisa memerintahkan Adinata sebelumnya. Ketika anggota keluarga George yang lain melihat ini, mereka semua berlutut di hadapan Adinata. Saya telah melihat Tian Brahmashen. Tolong lindungi saya dari Tuhan. Adinata sedikit tidak nyaman dengan itu, meskipun dia adalah dewa, kemampuannya terbatas. Kalau kita bicara soal perlindungan, mungkin keluarga George akan melindunginya. Miss George, cepat bangun. Kami selalu berteman baik. Anda tidak perlu memberi hormat sebesar itu kepada saya. Adinata membantu Anne George berdiri. Ketika Anne George melihat ke arah Adinata lagi, senyum cerah muncul di wajahnya. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi generasi dewa baru. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya atas apa yang saya lakukan terhadap Anda di masa lalu. Saya juga tertarik dengan pesona Tuan Tianjin dan tidak dapat menahan diri. Adinata tersenyum, ngomong-ngomong, kamu juga telah banyak membantu keluarga Brahma kami. Tidak apa-apa. Sejak masa lalu terjadi, jangan khawatir. Miss George juga wanita yang sangat menawan, dan saya juga tidak dirugikan. Tak disangka, kali ini Lota cemberut dan berkata, saya rugi. Saya rugi. Beda umur 20 tahun, kenapa saya tidak rugi? Bab 853. Belalang sembah mengintai jangkrik sementara Oriole mengikuti di belakang. Lota sangat iri dengan hubungan Adinata dengan Anne George. Mengapa Anne George bisa mendapatkan Adinata tapi dia tidak bisa? Jelas Lota lebih muda dan lebih mencintai Adinata. Saat mereka berada di pesawat tadi, Lota juga menanyakan pertanyaan ini kepada Adinata, dan Adinata mengatakan kepadanya bahwa ini sama sekali bukan ide Adinata. Itu adalah pernyataan tidak sah dari Han Xiaozong ketika dia merasukinya. Setelah mendengar ini, pikiran pertama Lota bukanlah menyalahkan Han Xiaozong, tetapi bertanya-tanya mengapa Han Xiaozong tidak memilihnya. Anne George tahu bahwa Lota menyukai Adinata, jadi dia tersenyum dan berkata, Lota, tolong jangan khawatir, aku tidak akan pernah melecehkan laki-lakimu lagi. Booming, booming, booming. Pada saat ini, banyak peluru artileri jenis baru tiba-tiba diluncurkan ke langit dari segala arah. Benda-benda ini, setelah diluncurkan ke angkasa, akan membentuk senjata cuaca yang sangat menakutkan. Oh tidak, Baron Rose telah meluncurkan senjata cuaca. Semuanya,
Naik pesawat dan cepat keluar dari sini. Adinata berteriak keras. Semua orang juga tahu bahwa senjata cuaca keluarga Ross bukanlah masalah kecil. Tidak ada yang berani berdiri di sana lebih lama lagi, dan mereka semua kembali ke pesawat. Kakak kedua, cepat naik pesawat. Sebelum Adinata pergi, dia tidak lupa mengingatkan Xuan Brahma di kejauhan. Xuan Brahma melambai. Mengerti. Hei, anggap saja ini sehari. Meskipun meriam laser Xuan Brahma tidak mengenai Biron Ross sama sekali, menembakkan begitu banyak meriam di sini membuatnya merasa sangat puas. Dia hanya menyukai perasaan berpartisipasi dalam pertempuran. Melihat situasinya kurang baik, dia segera naik ke pesawat dan bersiap untuk melarikan diri. Setelah naik pesawat, Adinata segera memulai obrolan video dengan Anne George dan Xuan Brahma. Adinata menyarankan, saya belum bisa memprediksi hal-hal yang terlalu jauh. Saya menyarankan agar semua orang pergi ke arah yang sama. Yang terbaik adalah terbang berdampingan atau satu di belakang yang lain, sehingga satu sama lain akan terlindungi. Dan lebih aman. Anne George berkata, mengapa kita tidak terbang ke barat bersama-sama dan mengikuti saya ke San Diego? Itu markas saya. Adinata berkata, tidak, Nevada dan California terlalu dekat. Senjata cuaca keluarga Ross pasti akan mempengaruhi Anda di sana. Anne George melanjutkan, kalau begitu pergi ke utara, ke negara bagian Washington. Di sana juga ada base camp saya, dengan berbagai sistem pertahanan untuk mencegah rudal. Adinata mengangguk, oke, ayo pergi ke utara. 3 pesawat milik Adinata dan lainnya sedang menuju utara dengan kecepatan penuh. Sial, kenapa ada pesawat di belakangku, yang selalu mengikutiku? Xuan Brahma tiba-tiba menyadari ada pesawat lain di belakang mereka. Anne George berkunjung dan berkata, itu milik Dolehose. Sepertinya dia juga berencana mengikuti kita dan melarikan diri bersama kita. Xuan Brahma berkata sambil tersenyum, pengecut ini, tapi sekarang dia telah memilih untuk berada di pihak kita, jadi dia membuat keputusan yang tepat. Dolehose tidak punya pilihan, dia tahu bahwa Biron Ross telah terpojok dan bisa membunuhnya kapan saja. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk mengikuti keluarga George. Namun, kurang dari 5 menit setelah penerbangan mereka, cuaca tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk. Ledakan! Wow! Langit menjadi mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Kalau hanya hujan dan awan saja tidak akan menghalangi penerbangan mereka, tapi siapa sangka, angin puting beliung yang kuat akan muncul dari udara tipis. Booming! Kemunculan angin puting beliung menyebabkan keempat pesawat mengalami kerugian besar. Orang-orang di pesawat juga saling bertabrakan. Didi. Sirene terus berbunyi. Aktifkan mode penerbangan cuaca buruk. Aktifkan mode penerbangan cuaca buruk. Pesawat keluarga rahasia ini memiliki fungsi yang lebih bertenaga dibandingkan pesawat biasa dan dapat terbang normal dalam cuaca ekstrim. Namun saat ini, sambaran petir langsung menyambar pesawat keluarga George. Aku hanya mendengar Anne George berteriak kaget dan dia terjatuh ke tanah. Lalu aku hanya mendengar dia berkata, UPS, pesawatku tersambar petir. Aku khawatir aku tidak bisa terbang ke negara bagian Washington. Kamu duluan. Sambaran petir lainnya menghantam pesawat Xuan Brahma. Fusatuka. Aku juga tersambar petir. Kualitas pesawatku kurang bagus. Rasanya sirip ekornya berasap. Kakak ketiga, sebaiknya aku ke pesawatmu. Saat dia berbicara, sambaran petir lain menyambar dari langit. Namun, pesawat Adinata tidak tertabrak. Xuan Brahma merasa itu sangat tidak adil. Sial, mengapa pesawat Miss George dan saya tersambar petir, tetapi hanya Anda yang tidak tersambar petir? Apakah karena Anda tampan? Adinata mendengus dingin dan berkata dengan percaya diri di depan video. Aku adalah dewa. Beraninya petir menyambarku. Dewa dipilih oleh surga, dan kilat jatuh dari langit, semuanya adalah bagian dari sistem yang sama. Jangan melawan bangsamu sendiri. Apa yang kamu? Xuan Brahma bertanya, dia masih tidak tahu bahwa Adinata adalah dewa. Sebelum dia selesai berbicara, sambaran petir lain menyambar langsung ke pesawat tempat Adinata berada. Xuan Brahma tertawa, saudara ketiga, berhentilah membual, Tuhan tidak akan menyukainya. Adinata merasa malu untuk sementara waktu, dia sangat tidak sopan. Semuanya, berhenti terbang dan berhenti sedekat mungkin. Perintah Adinata. Jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat pesawat akan hancur disambar petir. Akibatnya, keempat pesawat terpaksa berhenti di pintu masuk hutan. Saat ini, area 51. Hujan asam berlangsung terus-menerus bahkan Biron Ross sendiri dan anak buahnya pun mengenakan jas hujan khusus untuk mencegah tubuh mereka terkorosi. Baron datang dan melaporkan. Tuan Ross, George dan pesawat keluarga lainnya semuanya telah mendarat di hutan kota Reno. Tampaknya mereka berniat berlindung di sana. Biron Ross berkata dengan sengit. Oke. Kirim semua orang ke hutan di kota Reno dan bunuh semua orang termasuk Anne George. Tidak ada yang akan hidup. Baron ragu-ragu sejenak. Apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Kepala keluarga George, kepala keluarga Smith, 2 keturunan keluarga Brahma, termasuk kepala keluarga House,
Semuanya di sana. Jika kamu membunuh mereka, 8 keluarga besar akan lenyap. Akankah ada kutukan yang kamu khawatirkan sebelumnya? Baron Ross melambaikan tangannya. Sungguh kutukan omong kosong. Hanya ada satu kutukan nyata bagi 8 keluarga besar. Dan itu adalah orang-orang dari 8 keluarga besar. Tidak ada yang bisa hidup sampai usia 80 tahun. Adapun kebutuhan untuk mempertahankan 8 keluarga besar, tidak perlu sama sekali. Adinata membunuh Park Seok, Joon dan Miyamoto Kurasuke sebelumnya, bukan? Ikuti instruksiku. Aku akan meninggalkan keturunan dari keluarga-keluarga ini di dunia, dan aku tidak akan membunuh mereka semua. Baron berkata cepat, iya, Tuan. Jadi, Baron membawa semua orang dan bergegas ke hutan Reno. Hanya 10 menit setelah Baron pergi, tidak jauh dari situ, sesosok tubuh yang tak seorang pun menyadarinya tiba-tiba bergerak. Hei, Baron Ross, sepertinya semua orangmu sudah pergi. Apakah mereka semua akan membunuh Adinata Ye, Anne George dan yang lainnya? Hei, tidak ada yang melindungimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Musuh terkuatmu masih ada di sini. Bab 854. Serangan diam-diam ke Baron Rose. Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa Han Xiaozong adalah orang pertama yang datang ke area 51, lebih awal dari Anne George dan yang lainnya. Namun, setelah sampai, dia tidak muncul. Sebaliknya, dia bersembunyi di kegelapan dan terus memperhatikan perubahan situasi. Baru saja, daya tembak keluarga George, Xuan Brahma, dan lainnya sangat kuat, tetapi Baron Rose lambat untuk melawan. Hal ini membuat Han Xiaozong sedikit khawatir untuk beberapa saat, khawatir Baron Rose akan dipukuli sampai mati oleh keluarga George dan lainnya. Setelah pertempuran ini, Han Xiaozong memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kemampuan pertahanan keluarga Ross. Itu terlalu kuat, terlalu kuat. Begitu sistem pertahanan diaktifkan, tidak ada peluru yang bisa mengenainya. Hei, Baron Ross, kamu tidak menyangka belalang sembah itu mengintai jangkrik, tetapi Oriole ada di belakangmu, kan? Saat aku menangkapmu dan menukar otakmu, semua teknologi terbaikmu akan menjadi milikku. Sekarang, Baron Ross mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena dia merasa semua ancaman terhadapnya kini ada di hutan Reno. Hanya ada selusin orang yang tersisa di sisiku. Adapun Han Xiaozong, dia membawa lebih dari 1000 orang bersamanya. Ini bukan orang biasa, mereka semua elit, dan mereka semua adalah pembunuh yang bisa membunuh 10 orang biasa. Namun meski begitu, Han Xiaozong yang selalu berhati-hati tidak langsung menunjukkan kartunya dan hanya menyatakan perang terhadap Baron Rose. Dia tahu betul bahwa beberapa pertempuran tidak dapat dimenangkan dengan mengandalkan banyak orang. Berbagai perangkat berteknologi tinggi Baron Rose terlalu kuat. Meskipun Han Xiaozong memiliki banyak orang, jika mereka semua bergegas, tidak satu pun dari mereka yang dapat menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Han Xiaozong mengambil walkie-talkie dan berteriak, "Age of Spades, aksi!" Selama bertahun-tahun, ia telah menempatkan orang-orang di berbagai keluarga besar, terutama keluarga Ross. Setidaknya ada 70 orang di keluarga Ross, Han Xiaozong. Namun, separuh dari mereka tewas, dan separuh lainnya sebagian besar adalah personel non-staff tingkat rendah yang menjadi umpan meriam di medan perang. Hanya ada satu orang yang telah mencapai posisi relatif sentral dan dapat muncul dalam jarak 100 meter dari Baron Rose. Orang kulit putih ini diberi nama Sandy, Age of Spades. Menerima. Seorang pria kulit putih mendengar instruksi Han Xiaozong dan diam-diam berjalan menuju Baron Rose. Saat ini, Baron Rose sama sekali tidak waspada. Ia masih tenggelam dalam amarah karena diserang oleh keluarga George. Pada saat ini, Baron Ross dan asistennya yang lain sedang berjalan berdampingan dan bertanya, "Bagaimana dengan kerusakan di pangkalan lain? Apakah ledakannya terkendali?" Asisten menggelengkan kepalanya. Menurut informasi dari 7 pangkalan, situasinya tidak optimis. Banyak tempat telah hancur, termasuk laboratorium biologi dan laboratorium medis kami. Sial. Aku tidak menyangka meskipun aku sudah membangun begitu banyak sistem pertahanan, aku tetap tidak bisa menghindari serangan. Untungnya, data laboratorium saya ini dicadangkan di luar negeri. Saat keduanya sedang berbicara, Age of Spades tiba-tiba datang dan berpura-pura menabrak Baron Rose. "Maaf, Guru." Ketika Baron Rose hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Age of Spades menaruh senjata biru langsung ke tangan Baron Rose. "Sis!" Senjata biru itu mengirimkan serangan listrik, yang secara langsung menyetrum Baron Rose. Seluruh tubuhnya gemetar. "Bagus sekali, Age of Spades." "Haha, berhasil." Di kejauhan, Han Xiaozong sangat senang saat melihat orang yang diaturnya telah berhasil. Listrik yang dikeluarkan oleh senjata biru ini cukup untuk membuat orang biasa pingsan seketika. Namun, saya tidak menyangka bahwa meskipun Baron Rose sudah setengah baya dan tua, kesehatannya sangat baik dan tidak terkejut. Asisten di samping, yang ingin membantu, ditembak mati oleh Age of Spades. Pada saat ini, sambil gemetaran, Baron Rose dengan cepat menekan suatu tempat di sisi kiri tubuhnya, dekat pinggangnya. "Oh, ada sesuatu di sana." Han Xiaozong memperhatikan hal ini melalui teleskop. Saya melihat setelah Baron Rose menepuknya, seluruh tubuhnya langsung berubah drastis.
Di dalam tubuhnya, suara mekanis dan seperti robot terdengar. Terdeteksi bahwa tubuh pemiliknya menerima sengatan listrik, dan rencana pertahanan serta perawatan pun dimulai. Ledakan. Sebuah senjata tiba-tiba muncul di lengan Byron Rose, dan secara otomatis menyerang Ace of Spades. Ace of Spades tewas di tempat dan jatuh ke tanah. Krisis telah teratasi. Kelainan pada tubuh pemiliknya telah terdeteksi. Resusitasi jantung paru kini dilakukan pada tubuh pemiliknya. Han Xiaozong di kejauhan benar-benar tercengang setelah melihatnya. Teknologi hitam macam apa ini? Baron Rose memasang sistem pertahanan seperti itu di tubuhnya? Sialan. Banyak pujian sebelumnya untuk Baron Rose yang tampak lemah saat ini. Keluarga Rose layak menjadi kepala dari 8 keluarga besar, dan Baron Rose sendiri memang menakutkan dan tidak mudah dihadapi sama sekali. Sial, aku khawatir tidak akan ada peluang seperti hari ini dalam 10 tahun ke depan. Aku harus memanfaatkan peluang hari ini dan merebut Baron Rose. Namun, dalam situasi saat ini, sepertinya tidak ada cara lain selain menghadapi Baron Rose. Jika dia melawan Baron Rose secara langsung, Han Xiaozong yakin dia bisa mengalahkannya, tapi dia tidak yakin bisa menangkapnya. Baron Rose bisa kabur secepat mungkin. Jika dia tidak melawan Han Xiaozong tidak punya pilihan. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba dibawa kemari. Tuan Han, orang yang datang tidak lain adalah Uzi Guli yang kepalanya telah diganti. Wuri Guli berlari ke depan dan berkata, Tuan Han, saya baru saja melihat Adinata dan Thea datang. Saya takut identitas saya akan terungkap, jadi saya lari dan datang mencari Anda. Han Xiaozong tersenyum dan tiba-tiba membuat sebuah rencana dan berkata, Guli, kamu datang tepat pada waktunya. Aku khawatir tentang bagaimana menghadapi pria itu, Baron Rose. Wuri Guli tertegun sejenak. Apakah Anda ingin menggunakan saya untuk menghadapinya? Tidak, Tuan Han, saya tidak bisa melakukannya. Ini sangat berbahaya. Saya takut, Han Xiaozong berkata sambil tersenyum. Membesarkan tentara selama 1000 hari dan menggunakannya untuk sementara waktu. Jika Anda tidak membayarnya, bagaimana Anda bisa mendapatkan kejayaan dan kekayaan di masa depan? Sayang, selama kamu membantuku menangkap Baron Rose, saat aku bertukar otak dengannya dan menjadi penguasa keluarga Rose, aku akan menikahimu. Uzi Guli juga melihat sepenuhnya kekuatan keluarga Rose saat ini. Mereka dapat sepenuhnya mengendalikan dunia. Jika dia menjadi istri Baron Rose, maka dia akan mencapai puncak hidupnya. Wuri Guli mengertakkan gigi. Baiklah, Tuan Han, apa yang Anda ingin saya lakukan? Han Xiaozong berkata, sekarang, Baron Rose masih belum mengetahui identitas asli Anda. Dia pasti mengira Anda adalah putri Anne George. Anne George meledakkan begitu banyak markasnya. Dia ingin memakan semua anggota keluarga George hidup-hidup. Uzi Guli menjadi khawatir. Lalu ketika dia melihat penampilanku, apakah dia akan langsung membunuhku? Han Xiaozong mengulurkan tangan dan mengaitkan dagu Wuri Guli, dan berkata sambil tersenyum, Jikalau begitu itu tergantung bagaimana kamu tampil di hadapannya, hehe. Meninggalkan menantunya untuk mengambil alih takhta. Bab 855. Baron Rose jatuh ke dalam perangkap. Setelah beberapa menit. Tolong, tidak, Paman Rose, tolong aku, Paman Rose. Baron Rose berada di bawah satu atap, menghitung kerugian akibat ledakan kertas tersebut bagi keluarganya. Tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang gadis. Suara apa? Pergi dan lihat. Suara itu datang dari belakang rumah. Dan Baron Rose serta beberapa anak buahnya bergegas mendekat. Segera setelah saya mendekat, saya melihat seorang pria kulit putih menekan seorang gadis kulit putih, seolah dia ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Baron Rose mengamati lebih dekat wajah gadis kulit putih ini dan menemukan bahwa dia tidak lain adalah putri Anne George. George. Tentu saja dia tidak mengetahui bahwa identitas Thea yang sebenarnya saat ini adalah Uzi Guli. Wuri Guli diutus oleh Han Xiaozong, dan pria kulit putih yang mendesaknya saat ini secara alami berasal dari Han Xiaozong. Pria kulit putih itu tampak seperti akan memperkosanya, tetapi dia sebenarnya bertindak untuk memikat Baron Rose. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Ketika Baron Rose melihat orang kulit putih mengenakan seragam anak buahnya, dia tahu mereka adalah anak buahnya. Ketika orang kulit putih itu mendengar suara Baron Rose, dia segera berbalik, berlutut di depan Baron Rose, dan berkata, Laporkan ke Tuan Rose. Seorang wanita mencurigakan tiba-tiba ditangkap tadi, dan diketahui adalah Thea George dari keluarga George. Dia bisa dikatakan sebagai penyebab utama perang ini, jadi aku ingin segera menghadapinya dan melampiaskan kemarahan jahat ini padamu. Uzi Guli menangis. Paman Rose, saya tahu ibu saya telah menyinggung Anda. Jika Anda benar-benar ingin membalas dendam, tolong jangan mengatur pria seperti itu untuk menghina saya. Saya seorang wanita dari 8 keluarga besar. Aku jatuh ke tanganmu hari ini. Jika kamu ingin membunuhku atau melakukan apapun padaku, aku tidak akan melawan, tapi itu pasti kamu. Tidak ada orang lain yang layak menyentuhku. Begitu Uzi Guli membuka mulutnya, dia memberitahu Baron Rose bahwa kamu boleh tidur denganku. Baron Rose melirik Uzi Guli, yang terbaring di tanah, pakaiannya acak-acakan dan basah kuyup. Juga seorang gadis berkulit putih yang sangat menarik yang juga menarik bagi Baron Rose.
Meskipun Byron Ross sangat membenci keluarga George, dia menegur bawahan kulit putih ini. Siapa yang mengizinkanmu mengambil keputusan sendiri? Siapa yang mengizinkanmu berhubungan SKS dengan Thea George terlebih dahulu lalu membunuhnya? Pria kulit putih itu mengikuti instruksi Han Xiaozong dan berkata, keluarga George berani menyatakan perang terhadap keluarga Ross. Setiap orang di keluarga mereka pantas mati. Bagaimana Anda, Tuan, bisa membiarkan orang-orang di keluarga George tetap hidup? Byron Ross sangat marah. Kamu bajingan. Siapa bilang aku ingin membunuh semua orang di keluarga George? Aku akan mempertahankan satu anggota keluarga George. Sialan, itu hampir merusak perbuatan baikku. Byron Ross tidak berniat memusnahkan keluarga tersebut. Keluarga George, keluarga Brahma, keluarga House, keluarga Addington, para pemimpin dan ancaman penting dapat dibasmi. Namun Anda bisa mempertahankan anggota keluarga yang kurang penting dan tidak terlalu mengancam. Seseorang seperti Thea George adalah kandidat yang cocok. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku masih terlalu muda untuk mengambil keputusan sendiri. Orang kulit putih berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, Byron Ross sangat tidak menyukai metode dan nada bicara bawahannya sehingga dia sendiri yang mengambil senjata dan membunuhnya dengan satu tembakan. Melihat ini, Uziguli segera berdiri dan berjalan menuju Byron Ross. Terima kasih Paman Ross karena telah menyelamatkanku. Tolong jangan bunuh aku Paman Ross. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Mengatakan itu, Uziguli ingin melemparkan dirinya ke pelukan Byron Ross. Namun, sebelum dia bisa mendekat, dia didorong oleh pengawal di samping Rose. Byron Ross berkata, Thea George, aku menganggapmu sebagai junior, dan kamu bukan orang mesum. Meskipun aku sangat membenci ibumu sekarang, aku tidak akan membalas dalam bentuk ini. Thea, kenapa kamu tidak pergi bersama ibumu? Daripada tinggal di sini. Uziguli sudah memikirkan jawabannya. Di saat kamu mengaktifkan senjata cuaca tadi, ibuku buru-buru pergi dan mengira aku sudah naik pesawat. Sebenarnya, aku baru saja keluar. Byron Ross tersenyum. Anakku, kamu relatif beruntung. Sejujurnya, ibumu dan yang lainnya sekarang terjebak di hutan Reno. Saya telah mengirim semua anggota elit keluarga Ross saya, tembak mereka. Jika tidak ada yang lain, mereka semua akan mati di sana. Jika kamu mengikuti, kamu juga akan mati di sana. Uziguli tahu betul bagaimana mengambil peran itu. Dia tahu bahwa saat ini, sebagai putri dari keluarga George, dia akan berlutut dan memohon belas kasihan ketika dia mendengar ibunya sedang sekarat. Jadi Uziguli segera berlutut di tanah. Tuan Ross, tolong selamatkan ibuku dan jangan bunuh mereka. Tolong, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Kamu bisa tidur denganku dan aku akan menjagamu. Halo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baron Rose tampak serius. Siapa yang mau tidur denganmu? Aku, Baron Rose, mengendalikan dunia, dan masih kekurangan wanita. Jangan mengira hanya karena kamu punya kecantikan, kamu bisa menukarnya dengan sesuatu. Kecantikanmu belum mencapai level itu. Kamu tidak perlu memohon ampun. Ibumu dan orang-orang dari keluarga lain pasti akan mati. Pada saat ini, Han Xiaozong sedang menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mendengar ini, Han Xiaozong mengerutkan kening di wajahnya. Sial, pria ini, Byron Ross, sangat jujur. Dia bahkan tidak tertarik pada gadis yang jujur seperti Thea. Jika itu adalah Han Xiaozong, Anne George pasti sudah menghajar pengikutnya hingga berkeping. Keping, tepat ketika putri cantik George muncul. Maka bukanlah ide yang buruk untuk bermain-main. Hehe. Dia memang orang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Untung saja aku masih punya rencana B. Han Xiaozong tersenyum percaya diri. Uziguli melihat kecantikannya tidak mampu memikat Byron Ross. Maka dia berkata, Lord Ross, saya tahu ibu saya dan yang lainnya telah melakukan kejahatan berat. Mungkin, inilah nasib mereka. Aku harap kamu tidak membunuhku. Aku bersedia memberitahumu semua rahasia keluarga kita. Byron Ross langsung tertarik. Selain peledakan kertas, keluarga George Anda punya penelitian rahasia lainnya? Uziguli mengangguk. Iya, kami memiliki penelitian lain yang mencengangkan. Mungkin tidak seburuk penelitian keluarga Ross. Oh, Byron Ross langsung kaget. Levelnya luar biasa. Bukankah ini sama dengan penelitian Anda sendiri? Menarik sekali. Naiklah ke atas bersamaku dan aku akan mengobrol denganmu. Baron Ross membawa Uziguli ke sebuah kamar di lantai 2 pangkalan. Inilah yang diinginkan Han Xiaozong. Dia sudah menduga bahwa begitu Uziguli mengucapkan kata-kata ini, Byron Ross pasti akan berbicara dengannya sendirian dan tidak membiarkan orang lain hadir. Begitu berada di ruangan tertutup, akan mudah bagi Han Xiaozong untuk menyerang. Hei, akhirnya tiba saatnya aku mengambil tindakan. Adinata, kamu harus benar-benar melihat bahwa meskipun aku tidak memiliki kekuatan dewa, aku dapat memprediksi setiap gerakan Baron Rose. Saat aku mengurus Baron Rose, Adinata, pada akhirnya akan terjadi pertarungan antara kau dan aku. Bab 856. Impian Han Xiaozong menjadi kenyataan. Setelah membawa Uziguli ke kamar di lantai 2, Byron Ross menutup pintu dan menutup jendela dengan rapat.
Sepertinya dia tidak ingin mengungkapkan rahasia mengejutkan ini kepada siapapun. Kemudian, Byron Ross berjalan menuju Uziguli dan berkata, "Eta, kamu baru saja mengatakan bahwa keluarga Georgemu memiliki rahasia yang menantang surga? Haha, aku benar-benar ingin tahu apa yang diam-diam kamu selidiki?" Mata Byron Ross berbinar, meski perkataan dan gerak tubuhnya sama seperti sebelumnya. Namun dari sorot matanya terlihat bahwa dia sangat ingin mengetahui rahasianya. Saya melihat Uziguli mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan berkata, ini dia. Wuriguli mengeluarkan kode QR dari sakunya yang basah, yang ukurannya kira-kira sebesar botol susu. Kode QR? Untuk apa ini? Byron Ross terkejut dan semakin penasaran. Rahasia yang menggemparkan surga ini sebenarnya tersembunyi dalam kode QR kecil? Keluarga George memang kreatif. Kekuatannya sungguh luar biasa. Tepat ketika Byron Ross diam-diam mengagumi penelitiannya tentang keluarga George, Uziguli justru menempelkan kode QR di pinggang kiri Baron Ross. Posisi ini kebetulan merupakan tombol yang mengaktifkan pertahanan tubuh setelah Byron George tersengat listrik oleh Ace of Spades tadi. Meskipun dia ditutupi oleh pakaiannya, Han Xiaozong, seorang pria bermata tajam, dapat melihatnya secara sekilas. Terdapat tombol sistem tersembunyi di pinggang kiri Byron George yang dapat menyembuhkan tubuhnya. Itu sebabnya dia mengirim Uziguli untuk memasang kode QR bom di lokasi Baron Ross. Belakangan, Uziguli mengeluarkan pemindai yang bisa meledakkan kode QR. Seketika, Byron Ross panik, sialan. Ini adalah kode QR bom milik keluarga Miyamoto. Dasar wanita sialan, kamu di sini untuk membunuhku. Byron Ross kemudian teringat bahwa setelah Miyamoto Kurasuke meninggal, dia mengambil alih seluruh hasil penelitian keluarga Miyamoto. Di antaranya adalah gadget yang meledak dengan memindai kode QR. Karena panik, Baron Ross segera merobek kode QR tersebut dengan tangannya agar tidak diserang oleh Uziguli. Kekuatan Baron Ross memang sangat kuat. Setelah mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga, ia bahkan merobek pakaiannya dan perangkat sistem perawatan tubuh di bawah pakaiannya. Tidak baik. Byron Ross tidak menyangka kalau kode QR ini akan begitu melekat. Sepertinya kode QR ini bukanlah yang asli dipelajari oleh keluarga Miyamoto, melainkan yang sudah diperbaiki. Karena Byron Ross bereksperimen pada saat itu, kode QR tidak memiliki daya lengket dan adsorpsi seperti itu. Inilah yang sengaja dilakukan Han Xiaozong, hanya untuk membiarkan Baron Ross merobek alat perawatan dari tubuhnya. Setelah merobeknya, Byron Ross tidak menganggapnya serius, membuangnya ke samping, mengeluarkan pistol dari sakunya, dan mengarahkannya ke Uziguli. Pergi ke neraka. Namun, saat ini, seekor kucing-kucing terbang menuju Byron Ross. Baron Ross terkejut, dan dengan cepat menggoyangkan kucing-kucing itu ke samping dengan jentikan lengannya. Saat ini, Han Xiaozong melompat dari jendela dan memegang leher kucing-kucing itu. Kamu adalah Tuan Han. Ketika Byron Ross melihat Han Xiaozong, matanya akhirnya menunjukkan ketakutan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, dia mulai merasa tercekik bahkan sebelum dia menyebutkan nama lengkapnya. Han Xiaozong mencengkeram leher kucing itu dengan tangan kirinya, seperti mencengkeram leher Byron Ross. Byron Ross jatuh ke tanah dan ingin menembak, tapi Uziguli menyambarnya. Aku ingin menelepon seseorang atau merangkak keluar, tapi aku tidak punya kekuatan. Pada saat ini, Han Xiaozong, dengan senyum jahat khas di wajahnya, melangkah maju dan berkata, Presiden Agung Ross, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Han Xiaozong dari sebuah desa pegunungan kecil di Tiongkok. Saya sangat senang bertemu Anda hari ini. Tahukah kamu? 20 tahun yang lalu, aku sudah mengetahui namamu dan status terhormatmu di dunia. Sejak saat itu, impianku adalah menjadi dirimu dan menggantikanmu. Kamu benar-benar orang yang sempurna dalam impianku. Tapi, aku sudah memikirkanmu selama 20 tahun, tapi aku tidak pernah berani tampil di hadapanmu. Hari ini adalah pertama kalinya aku, Han Xiaozong, bertatap muka denganmu. Aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa ketika aku melihatmu, inilah saatnya untuk menggantikanmu. Han Xiaozong sangat bersemangat, dia sangat berhati-hati dan tahu bagaimana bersabar. Dia ingin menggantikan Baron Ross selama 20 tahun dan telah membuat rencana secara pribadi selama 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah mengirimkan banyak orang untuk menghubungi Baron Ross dan tinggal di sisinya. Namun, saya tidak pernah berani tampil di hadapannya dengan mudah. Bahkan hari ini, dia telah berada di sini selama beberapa jam, dan bahkan dengan keuntungan besar dari 1000 orang hingga selusin orang, dia tidak berani muncul dengan gegabah. Sebaliknya, mereka membiarkan Ace of Spades dan Uziguli mengambil tindakan terlebih dahulu, yang masih merupakan metode yang sangat merepotkan. Semua tindakan pencegahan dan pencegahan adalah menaklukkan Baron Ross dengan satu gerakan dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan atau melarikan diri. Kamu ingin mati? Wajah Baron Ross memerah, dan terlihat dia sangat tidak mau. Dia adalah orang terbaik di dunia. Tetapi hari ini, dia jatuh ke tangan seorang manipulator di belakang layar yang tercela dan tidak tahu malu. Byron Ross tahu betul bahwa metode Han Xiaozong sangat misterius dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Meskipun teknologinya sekuat yang dimiliki keluarga Ross,
Mereka masih tidak tahu bagaimana Han Xiaozong memperoleh metode ini. Han Xiaozong menghampiri Baron Rose dan tersenyum. Maaf, idola saya. Saya seharusnya bisa mengatakan lebih banyak kepada Anda, tetapi waktu terbatas dan saya hanya bisa mengatakan begitu banyak untuk saat ini. Aku akan menjatuhkanmu sekarang, dan ketika kamu bangun lagi, aku akan menggantikanmu dan menjadi Baron Rose yang baru. Hahaha. Sorot mata Baron Rose membuatnya ingin membunuh Han Xiaozong. Namun, Han Xiaozong tidak memberinya kesempatan. Ledakan. Han Xiaozong melemparkan kucing di tangannya ke lantai, dan Baron Rose langsung pingsan. Wuzi Guli menghela nafas lega. Dia Tuhan, akhirnya aku berhasil menaklukkan penguasa dunia ini. Sungguh tidak mudah. Tuan Han, selamat, impianmu akan menjadi kenyataan. Jangan lupakan aku di masa depan. Han Xiaozong juga memiliki senyum gembira di wajahnya, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Sekarang bukan waktunya merayakan. Ketika Baron Rose dan saya benar-benar menyelesaikan operasi transplantasi otak, belum terlambat untuk berbahagia. Untuk mencegah keluarga Rose curiga, aku harus menyelesaikan pertukaran otak dengan Baron Rose secepatnya, lalu kembali ke tempat ini. Guli, kamu harus tetap di sini. Jangan buka pintu sampai aku kembali. Tidak ada yang diizinkan masuk. Apakah kamu mengerti? Wuri Guli mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Han, saya tahu bagaimana melakukannya. Bab 857. Mengejar. Han Xiaozong masih khawatir, jadi dia mengeluarkan sesuatu yang mirip mikrofon dari sakunya dan menyerahkannya kepada Wuri Guli. Han Xiaozong berkata, ini adalah gadget yang saya minta kepada Mixer untuk membantu saya menciptakannya sebelumnya. Ini dapat mensimulasikan suara orang lain. Saya telah menyesuaikan parameter suara Baron Rose. Anda dapat menggunakannya untuk meniru. Baron Rose berbicara. Setidaknya diperlukan waktu beberapa jam bagi saya dan Baron Rose untuk melakukan operasi penggantian otak. Jika ada anak buahnya yang bersikeras untuk menerobos dalam beberapa jam ini, Anda dapat menggunakan ini untuk mengatasinya. Ingatlah untuk tidak memberitahu mereka bahwa Baron Rose hilang. Wuri Guli mengambil alih mikrofon, mengangguk dan berkata, Tuan Han benar-benar bijaksana. Anda telah menyiapkan rencana yang lengkap. Anda telah mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Han Xiaozong tidak berkata apa-apa lagi, menggendong Baron Rose di pundaknya, dan segera pergi. Setelah itu, Han Xiaozong naik pesawat ke pangkalan sementara terdekat di San Diego. Peralatan operasi penggantian otak dan staf terkait semuanya menunggu di sini. Ketika Han Xiaozong turun dari pesawat, dia memegang Baron Rose, yang setidaknya 40 kg lebih berat darinya, dengan kedua tangannya, tetapi wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Dia sangat santai. Saat ini, ribuan orang mengangkat tangan dan bersorak keras. Pemandangan itu seperti Jeraja Kera, Yisan Wukong yang kembali ke gua tirai air, dan para kera bersorak gembira menyambutnya. Han Xiaozong sangat senang saat mendengar sorakan. Saudaraku, lihat siapa yang kubawa kembali. Para ilmuwan di tim peneliti Han Xiaozong menjadi bersemangat saat melihat Baron Rose. Itu Baron Rose, pemimpin 8 keluarga rahasia, yang menguasai dunia. Selamat Tuan, akhirnya berhasil menangkap kepala keluarga Rose. Tuan telah menanggungnya selama 20 tahun hanya untuk hari ini. Han Xiaozong tertawa 2 kali dan tidak punya waktu untuk merayakannya. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan operasi penggantian otak dengan Baron Rose. Han Xiaozong memeluk Baron Rose dan berjalan langsung ke laboratorium. Tim peneliti menempatkan Baron Rose dan Han Xiaozong di meja operasi dan memasukkan peralatan ke dalam tubuh mereka. Operasi penggantian otak dapat dimulai kapan saja. Namun, saat seorang ilmuwan hendak menyuntikkan stabilizer ke Han Xiaozong tiba-tiba bangkit dari tempat tidur operasi lagi. Dokter, apakah memang tidak ada masalah dengan operasi penggantian otak? Jika Baron Rose dan saya bertukar otak, kami tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk melakukannya lagi. Saya, Han Xiaozong, telah merencanakannya selama 20 tahun. Akan sangat rugi jika saya mati selama operasi transplantasi otak ini. Han Xiaozong masih berhati-hati dan pemalu, dan dia masih merasa tidak nyaman dengan operasi transplantasi otak yang dikembangkan oleh Hadinata. Dokter menjawab, Guru, saya dapat memahami kekhawatiran Anda, tetapi sains dan kasus tidak berbohong. Anda juga telah melihat bahwa Nona Wuzi Guli dalam keadaan sehat setelah bertukar pikiran dengan Thea. Kami juga telah memeriksa tubuh Anda dalam segala aspek, dan sepenuhnya mampu bertahan dari operasi penggantian otak ini. Han Xiaozong menghela nafas, lalu berbaring lagi, memejamkan mata, dan berdoa diam-diam. Tuhan memberkati saya dan doakan operasi saya sukses. Dokter, ayo kita mulai. Reno hutan. Adinata, Anne George, Lotta dan yang lainnya langsung masuk ke hutan Reno setelah turun dari pesawat. Di bawah perlindungan penjaga keluarga masing-masing, mereka semua mengenakan pakaian pelindung, menghadapi cuaca yang sangat buruk, dan berjalan perlahan ke depan, mencari tempat di mana mereka dapat berlindung sementara. Seorang bawahan di sebelah Anne George memandang ke langit dengan kilat dan guntur dari waktu ke waktu, lalu melangkah maju dan berkata, Tuan, meskipun senjata cuaca keluarga Rose sombong,
Metode mereka menimbulkan guntur, kilat, dan hujan konsisten dengan metode penelitian kami tentang senjata cuaca. Metode yang mengandalkan curah hujan buatan dan memicu guntur ini memiliki batas waktu. Saya perkirakan tidak akan pernah melebihi 1 jam. 1 jam lagi kita bisa terbang lagi dan keluar dari sini. Melihat pria ini sepertinya tahu banyak tentang senjata meteorologi, Adinata bertanya, Ani, siapa dia? Anne George dengan cepat menjawab, oh, dia ahli penelitian senjata meteorologi keluarga kami, Peter. Keluarga kami juga terlibat dalam senjata meteorologi, tapi tidak sebanyak keluarga Ross. Saya telah bertemu dengan dewa-dewa surgawi. Peter pun segera membungkuk hormat kepada Adinata. Melihat ini, Xuan Brahma datang dengan rasa ingin tahu. Adinata, mengapa kamu menjadi dewa? Adinata memberi isyarat diam dan mengedipkan mata pada Xuan Brahma. Xuan Brahma langsung tertawa jahat dan berkata dalam hatinya, hahaha, anak baik, ternyata kamu berbohong kepada mereka. Bukan karena Adinata tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Xuan Brahma, hanya saja Xuan Brahma telah mempermainkan Adinata berkali-kali sebelumnya, jadi Adinata juga harus mempermainkannya. Bagaimanapun, keduanya adalah saudara, dan cepat atau lambat Xuan Brahma akan mengetahuinya. Anne George memandang kontak mata antara Adinata dan kedua bersaudara itu dengan aneh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar yakin akan identitas Adinata sebagai dewa. Faktanya, dia sudah lama menduga bahwa Adinata memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Jika tidak, mustahil bagi Adinata untuk membuat serum Mirakuru, dan bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk berani membobol keluarga Pu dan keluarga Miyamoto sendirian dan memenggal kepala mereka. Anne George menghampiri Adinata dan bertanya dengan suara rendah, Tian Brahmashen, sepertinya kita akan tinggal di hutan Reno selama 1 jam. Apakah Anda ingin memperkirakan apakah kita akan bertemu keluarga Ross di sini? Adinata tersenyum, tidak perlu memprediksi, kemungkinannya 100%. Sekarang Baron Ross telah melancarkan serangan, dia tidak akan berhenti. Jadi semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Benar saja, dalam waktu 20 menit, para prajurit yang bertugas menjaga di kejauhan datang membawa berita. Keluarga Ross menyerang. Ketika Xuan Brahma mendengar ini, dia segera berdiri dari tanah. Orang tua Baron Ross ini benar-benar ingin membunuh kita semua. Oke, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Adinata, aku akan pergi ke sana untuk membantu. Aku akan membunuh beberapa ribu tentaranya untuk bersenang-senang dulu. Adinata berkata dengan cepat, jangan pergi. Keluarga besar kita telah membawa banyak bawahan, jadi tidak apa-apa untuk saat ini. Xuan Brahma tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya paling suka pertempuran darat. Rudal tempur udara dan sejenisnya tidak menarik. Jangan khawatir, aku punya senjata laser, dan Suzaku melindungiku. Suzaku disuntik dengan serum Mirakuru yang kamu berikan padanya, dan sekarang dia kuat. Tidak ada masalah memblokir selusin peluru untukku. Hei, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat King Long melindungimu? Di mana orang King Long? King Long bisa dikatakan sebagai orang terbaik di dunia dalam pertarungan 1 lawan 1. Secara umum, Adinata pasti akan membawa King Long bersamanya dalam adegan pertarungan berskala besar. Adinata menjawab, saya meminta King Long pergi ke Tiongkok untuk melindungi keindahannya. Xuan Brahma terkejut. Saya yakin, Anda tidak memanggil King Long untuk melindungi Anda untuk hal sebesar ini hari ini? Anda terlalu menyayangi kecantikan Anda, bukan? Bab 858. Ikuti Tian Brahmashen sampai mati. Setelah Luota mendengar ini, dia juga sangat iri pada Cintia Yandra. Adinata sebenarnya bersedia menempatkan bawahannya yang paling cakap di samping Cintia Yandra. Bahkan dalam situasi berbahaya saat ini, mengapa Anda tidak menyimpannya? Ternyata wanita favorit saudara Adinata Brahma adalah Cintia Yandra. Luota secara alami mengetahui kisah Adinata dan Cintia Yandra, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya urutan penampilan dalam hidup sangatlah penting. Dia tahu bahwa Cintia Yandra bukanlah yang terbaik dalam hal latar belakang keluarga, kecantikan, atau usia. Namun, dia muncul saat Adinata paling frustrasi, sedih dan membutuhkan cinta, jadi Adinata selalu sangat menyayanginya. Namun, Xuan Brahma dan Luotea salah memahami Adinata. Adinata sangat menghargai Cintia Yandra, tetapi dalam situasi krisis saat ini, alasan mengapa dia tidak menelepon King Long adalah karena Cintia Yandra lebih membutuhkan perlindungan. Adinata meramalkan bahwa Cintia Yandra akan tertembak, dan tahu bahwa sesuatu akan terjadi padanya suatu hari nanti, jadi dia meminta King Long untuk melindunginya 24 jam sehari. Adinata sendiri sudah menjadi dewa, dia juga telah disuntik serum Mirakuru, dan ada banyak orang yang mampu di sekitarnya. Dibandingkan dengan Cintia Yandra, Adinata bisa menangani situasi ini sendirian. Xuan Brahma dan anak buahnya bertempur sengit dengan orang-orang yang dikirim oleh keluarga Ross selama lebih dari setengah jam, dan masing-masing menderita banyak korban. Karena Baron Ross hanya menginginkan nyawa beberapa orang saja dan tidak ingin mengacaukan dunia. Oleh karena itu, kami tidak menggunakan senjata pemusnah massal dan lebih banyak berperang di darat. Kami tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, apalagi orang awam lainnya mengetahuinya. Dalam pertarungan darat,
Gabungan keluarga Brahma, keluarga George, keluarga House, dan keluarga Addington tidak akan kalah dari keluarga Ross. Baron yang diutus oleh Baron Ross sangat marah setelah melihat dirinya gagal menerobos hutan selama lebih dari setengah jam. Baron memerintahkan, "Hentikan senjata cuaca, mulailah menggunakan api, dan bakar keempat keluarga besar ini sampai mati." Penduduk dari 4 keluarga besar semuanya berada di dalam hutan. Loh, hutan itu penuh dengan pepohonan. Begitu terjadi kebakaran, penyebaran api bukanlah masalah kecil. Tidak, mereka menyalakan api. "Ayo lari!" Salah satu bawahannya berlari dengan cemas. Dolehousie sangat gugup, "Ayo terus ke utara." Anne George berkata dengan serius. "Tidak, semua pesawat kita diparkir di sini. Kita tidak boleh terlalu jauh dari pesawat. Sekarang semua pesawat kita rusak dengan tingkat yang berbeda-beda, dan perlu waktu untuk memperbaikinya. Minta dukungan segera dan minta seseorang mengirimkan alat pemadam kebakaran." Keluarga George, keluarga DPR, termasuk Adinata, semuanya menelepon. Namun, Baron sudah memikirkan hal ini dan mencegat mereka di udara untuk mencegah mereka menerima dukungan apapun. Adinata tiba-tiba bertanya, "Ani, bukankah kamu mengatakan bahwa keluargamu juga meneliti senjata meteorologi? Bisakah kamu menurunkan hujan dari langit?" Dolehousie juga berkata dengan gembira, "Iya, Miss George, Anda juga punya senjata cuaca." Anne George sedikit malu karena dia tidak terlalu percaya diri dengan senjata cuacanya. Tapi sekarang setelah Adinata berbicara, dia memerintahkan Peter, "Gunakan senjata cuaca." Peter menembakkan senjata cuaca ke langit, dan tak lama kemudian, tetesan air hujan berjatuhan dari langit. Namun tetesan air hujan terlalu kecil dan tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api di depannya. Dolehousie berkata tanpa berkata-kata, "Miss George, apakah Anda bercanda? Bagaimana curah hujan sebesar ini bisa cukup untuk memadamkan api?" Anne George sangat malu. "Maaf, kami hanya bisa melakukan ini sekarang." Adinata menghiburnya, "Tidak masalah. Apa yang dapat Anda lakukan sejauh ini sudah cukup. Selanjutnya, saya akan membantu Anda meningkatkan intensitas curah hujan dan fungsi pemadaman api." Anne George terkejut. Apakah kamu akan?" Adinata tersenyum, Saya dapat membantu keluarga Miyamoto membuat serum Mirakuru, membantu Han Xiaozong melakukan transplantasi otak, dan tentu saja saya juga dapat membantu Anda membuat citra yang lebih kuat daripada keluarga Ross." Setelah mendengar ini, Anne George kembali berlutut dengan penuh semangat. Terima kasih Tian Brahmashen." Peter juga berlutut di tanah dengan penuh semangat. Tuan Tianshen, tim peneliti senjata meteorologi kami semuanya ada di pesawat. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan Tian Brahmashen." Melihat hal ini, Dolehousie pun berkata, Saya juga telah membawa tim ilmiah terbaik keluarga kami untuk membantu Anda." Lotta juga mengangkat tangannya. Saya juga punya satu di sini. 4 keluarga besar kita, mari kita mempelajari senjata meteorologi bersama. Saya yakin dengan bantuan kemampuan ilahi saudara Adinata Brahma, kita akan dapat segera mengembangkan senjata meteorologi yang lebih kuat." Segera, 1 jam berlalu. Baron di luar hutan melihat api di dalam semakin tinggi, dan suasana hatinya menjadi semakin bahagia. Bagus sekali. Dalam setengah jam, mereka semua akan terbakar sampai mati, atau mereka semua akan mempertaruhkan nyawa dan jatuh ke dalam penyergapan kita. Tuan Ross, saya akan segera dapat menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Baron yang setia tidak tahu bahwa Baron Ross sedang menjalani operasi penggantian otak dengan Han Xiaozong saat ini. Namun, saat ini, bang bang bang, saya melihat beberapa suara tiba-tiba datang dari dalam hutan, dan senjata diluncurkan langsung ke langit. Apakah ini senjata cuaca? Haha, aku pernah mendengar Lord Ross berkata sejak lama bahwa keluarga George juga terlibat dalam senjata cuaca. Namun, kamu tertinggal 50 tahun dari keluarga Ross. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah 2 menit kemudian, langit tiba-tiba mulai turun hujan lebat. Bla bla bla. Retak, kresek, sial. Tetesan air hujan sebesar itu. Aku belum pernah melihat tetesan air hujan sebesar kepalan tangan. Baron hanya tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Hujan turun sangat deras, dan tetesan air hujannya sangat deras hingga terasa sakit jika mengenai kepalaku. Dengan curah hujan deras yang turun miring, tidak butuh waktu lama untuk memadamkan api di hutan. Sial, tingkat teknologi dari 4 keluarga besar tidak bisa dianggap remeh. Mereka benar-benar mengembangkan tetesan hujan sebesar itu. Saya harus memberitahu Tuan Ross berita ini secepatnya. Baron segera menelepon Baron Ross, tetapi pihak lain tidak menjawab. Dia tahu pemiliknya pasti sangat sibuk sekarang. Jadi tanpa banyak berpikir, dia mengambil video dan mengirimkannya ke Baron Ross. Saat ini, di hutan, Anne George dan yang lainnya sedang merayakannya. Tian Brahmashen, kamu luar biasa. Kamu baru saja mengembangkan sejenis bahan cair dan menambahkannya ke dalamnya, dan hujan membuat perbedaan besar. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita pelajari selama lebih dari 10 tahun. Dorhaus juga terus menyanjung. Tian Brahmashen, saya, Dorhaus, tidak tahu siapa orang terhebat di dunia sampai hari ini.
Apakah itu Byron Rose? Tidak, tidak, tidak. Dia tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Kaulah yang akan menguasai dunia di masa depan. Aku, keluarga House, bersedia mengejar Tuhan Allah sampai mati. Bersumpah untuk mengikuti Tuhan Allah sampai mati. Orang-orang dari 4 keluarga besar semuanya berteriak serempak. Bab 859. Han Xiaozong, saya berhasil. Dalam waktu yang sangat singkat, Adinata membantu keluarga George meningkatkan kekuatan senjata cuaca mereka ke tingkat yang baru. Kemampuan mengerikan ini membuat semua orang di keluarga lain tercengang. Dorhouse, Anne George, dan yang lainnya semua tahu bahwa hanya dengan mengikuti Adinata mereka dapat memiliki masa depan cemerlang. Keluarga Ross begitu kuat sekarang, bukankah karena bantuan dewa sebelumnya? Kini tanpa bantuan dewa, teknologi keluarga Ross justru mengalami stagnasi sejak lama. Selama mereka tinggal bersama Adinata, keluarga House, keluarga George, keluarga Smith, dan lainnya akan segera menyusul keluarga Ross. Adapun keluarga Brahma, mereka sekarang berada dalam posisi dominan. Melihat kepala 8 keluarga besar yang selalu bangga seperti Anne George dan Dorhouse, mereka semua berlutut di hadapannya dan pasrah padanya. Adinata juga sangat bersemangat. Kakek, alangkah baiknya jika kamu tidak mati. Jika kamu melihat semua keluarga lain menyerah kepada keluarga Brahma kita, kamu akan sangat bahagia. Melihat api tidak dapat membunuh mereka, Baron kembali mengirim orang untuk melawan 4 keluarga besar. Orang-orang di kedua belah pihak hanya bisa dikatakan terikat, dan tidak ada yang memiliki keunggulan absolut. Orang-orang Baron ingin melancarkan serangan besar-besaran ke dalam hutan dan membunuh Adinata, George, dan lainnya, tetapi mereka tidak bisa. Adapun Adinata dan George, mereka tidak dapat melarikan diri dengan pesawat lagi. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Lebih dari 1 jam kemudian, area 51, lantai 2 pangkalan. Bang-bang. Seorang bawahan keluarga Ross mengetuk pintu kamar di lantai 2 dan bertanya, "Tuan Ross, apakah Anda masih di dalam? Apakah Anda baik-baik saja?" Byron Rose belum terlihat lagi sejak dia naik ke atas bersama Thea George tadi. Hal ini membuat anak buahnya sedikit khawatir. Namun, mereka juga tahu bahwa Baron Rose memiliki alat pelindung, jadi berurusan dengan seorang gadis kecil seharusnya tidak menjadi masalah. Di dalam kamar, Uzi Guli sangat gugup. Dia satu-satunya orang di ruangan itu sekarang. Bagaimana bisa ada sosok Byron Rose? Jika anak buahnya menerobos kunci rusuk, Uzi Guli akan mendapat masalah. Jadi Uzi Guli segera menggunakan mikrofon yang diberikan Han Xiaozong padanya, meniru nada suara Byron Rose, dan berteriak keluar pintu. "Tentu saja aku di dalam. Jangan ganggu aku jika kamu tidak ada urusan. Aku sedang membicarakan masalah yang sangat rahasia dengan Thea. Kalau kamu berani menguping, hati-hati aku akan meledakkan kepalamu." Di luar pintu, bawahannya dengan cepat berkata dengan ketakutan, "Aku tidak berani. Lord Baron bilang dia tidak bisa menghubungimu, jadi dia memintaku untuk datang dan melihat. Saat ini, kami berada dalam kebuntuan dengan 4 keluarga besar di hutan Reno. 4 keluarga besar memiliki daya tembak yang sangat kuat, dan mereka mampu lolos dari jebakan dan rencana kami setiap saat. Lord Baron mengatakan bahwa serangan biasa tidak lagi memberikan keuntungan, jadi saya ingin mengajukan permohonan kepada Master. Bisakah saya menggunakan senjata biologis kelas S keluarga Ross untuk menyerang? Saat Tuan Baron pergi tadi, Anda mengatakan bahwa Anda boleh membunuh orang dari 4 keluarga besar. Anda tidak diperbolehkan menggunakan senjata pemusnah massal. Anda harus mengontrol pengaruh dunia luar seminimal mungkin. Ketika senjata biologi dan kimia digunakan, saya khawatir penduduk di belahan dunia lain juga akan terkena dampaknya dalam tingkat yang berbeda-beda." Senjata biokimia? Uzi Guli tertegun sejenak, dia tidak tahu banyak tentang urusan militer. "Saya hanya tahu secara kasar bahwa senjata biokimia bisa berupa gas beracun, virus, dan sejenisnya. Dan hal-hal ini benar-benar berakibat fatal bagi seseorang." "Tidak, Thea masih ada di antara mereka. Dia masih mengandung anakku di dalam perutnya. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada anakku." Uri Guli tiba-tiba teringat bahwa tubuh aslinya kini berada di hutan. Uzi Guli dengan cepat mengambil mikrofon dan berkata, Senjata biologi dan kimia tidak diperbolehkan. Kalian sampah, tidak bisakah kalian mengalahkan mereka tanpa menggunakan ini? Jika kalian mengandalkan senjata tercanggih untuk semuanya, lalu apa gunanya mendukung banyak dari kalian?" Ya, saya akan melaporkannya kepada Lord Baron." Di luar pintu, bawahannya berkata dengan gemetar, "Tunggu sebentar." Uzi Guli menghentikan pihak lain dan menjelaskan, "Beritahu Barun bahwa semua orang bisa dieksekusi, tetapi seorang gadis Tionghoa harus diampuni. Anda tidak perlu tahu alasannya." "Ya Tuan, ayo pergi. Jika tidak ada urusan, jangan ganggu aku lagi." Mikrofon ajaib ini memang sangat bertenaga dan sangat mirip dengan suara Byron Ross. Namun, berpura-pura seperti ini bukanlah jawabannya. "Tuan Han, tolong cepat kembali, tapi jangan ungkapkan rahasianya." Uzi Guli berdoa dengan tangannya. 4 jam kemudian, di San Diego, di dalam markas sementara Han Xiaozong. Operasi penggantian otak Han Xiaozong dan Byron Ross telah selesai. Keduanya terbaring di meja operasi,
tak satu pun dari mereka yang bangun. Padahal, beberapa jam yang lalu, Han Xiaozong baru saja dibius dan pingsan, dan keduanya hendak menjalani operasi penggantian otak. Suasana di tempat kejadian dulunya sangat aneh. Para ilmuwan yang terkasih, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, dan tampaknya ada sesuatu yang ingin dikatakan di mata. Tapi, pada akhirnya, tidak ada yang berbicara. Faktanya, saat itu, semua orang punya ide untuk menggantikan Han Xiaozong. Tubuh Baron Rose ada di sini. Selama mereka bertukar otak dengan Baron Rose, merekalah yang akan mendominasi dunia. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang berani melakukan perilaku berbahaya ini. Bagaimanapun, Han Xiaozong terlalu buruk, mengkhianatinya tidak akan berakhir dengan baik. Tak lama kemudian, tubuh Baron Rose mulai bergerak sedikit. Pertama jari tangan, lalu kaki, lalu mata. Mata Baron Rose perlahan terbuka. Semua dokter yang bertanggung jawab atas operasi itu berlutut serentak. Selamat Tuan, penggantian otaknya berhasil. Mereka semua tahu bahwa Baron Rose yang terbangun saat ini bukan lagi Baron Rose sebelumnya, melainkan Han Xiaozong. Setelah Han Xiaozong bangun, dia pertama kali melihat sekeliling seolah-olah dia berada di dunia lain. Dia terus mengerutkan kening karena sakit kepalanya. Dia membuka mulutnya, tetapi ternyata dia tidak dapat berbicara. Setelah lebih dari 10 detik, Han Xiaozong akhirnya berhasil mengucapkan, dokter, saya berhasil?" Semua orang mengangguk. "Ya, Tuan, Anda telah berhasil bertukar otak dengan Baron Rose. Anda sekarang adalah kepala keluarga Rose." Han Xiaozong sangat bersemangat sehingga dia segera mencabut selang dan berjalan ke bawah. Begitu dia turun, dia langsung jatuh ke tanah tanpa mengambil satu langkah pun. "Tuan, Anda baru saja bertukar tubuh dengan orang lain. Tubuh Anda masih perlu beradaptasi secara perlahan. Anda belum bisa berjalan. Apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan membantu Anda melakukannya." Han Xiaozong memerintahkan. "Cermin, saya ingin melihat ke cermin." Dokter menempatkan Han Xiaozong di kursi roda dan mendorongnya ke depan cermin besar. Melihat penampakan pria kulit putih di cermin, Han Xiaozong tidak bisa menahan tangis. "Saya berhasil. Akhirnya saya berhasil. Saya, Han Xiaozong, telah menanggungnya selama 20 tahun dan akhirnya menjadi yang terbaik di dunia. Hahaha. Mulai sekarang, semua orang di dunia akan terkesan olehku." Bab 860. Rose, saya bukan orang nomor 1 di dunia. Han Xiaozong menangis kegirangan. Impiannya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Dia membenci asal-usulnya, dan bahkan membenci kemampuannya yang aneh seperti iblis. Ia ingin menjadi seorang laki-laki berkulit putih, seorang laki-laki berkulit putih yang mempunyai status dan rasa hormat yang tinggi. Ia ingin mempunyai seorang putra dan putri bermata biru dan berambut emas. Sekarang, dia bisa mencapai semua ini. Han Xiaozong lama sekali bercermin. Dia belum pernah begitu narsis sebelumnya. Dia puas dengan setiap fitur dan organ di tubuhnya. Meski Baron Rose sendiri termasuk pria jorok dan sudah 2 hari tidak mencukur jenggotnya, ia tetap merasa ganteng. "Di mana Baron Rose? Apakah kamu belum bangun? Cepat bangunkan dia, ada yang ingin kutanyakan padanya." Perintah Han Xiaozong. Dia tahu waktu hampir habis, dan bertukar otak dengan Baron Rose hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, dia harus segera kembali ke markas dan tidak membiarkan anak buah Baron Rose tahu bahwa dia telah pergi. Jika masalah ini diketahui keluarga Baron Rose, lama-kelamaan mereka mungkin akan menemukan ada yang tidak beres dengan Baron Rose. Dokter menyuntikkan agen kebangkitan yang kuat ke dalam tubuh Han Xiaozong. Dan segera, tubuh Han Xiaozong juga mulai bergerak. Baron Rose perlahan terbangun. Setelah membuka matanya, dia melihat sekelompok dokter berjas putih dan menemukan bahwa dia berada di meja operasi. Baron Rose bertanya dengan lemah, aku di mana ini?" Han Xiaozong mendengar suaranya sendiri, tertawa 2 kali, dan berkata kepada bawahannya, "Jemput dia." "Ya." 2 dokter memegang punggung Baron Rose dan membantunya berdiri. Setelah duduk tegak, Baron Rose melihat Han Xiaozong, dan pupil matanya langsung membesar. Dia melihat dirinya sendiri. Bagaimana seseorang bisa melihat dirinya sendiri? Ini tidak seperti melihat ke cermin. Apakah aku sedang bermimpi sekarang? Sial, aku pasti masih berada dalam mimpi sekarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa melihat diriku sendiri? Baron Rose tampak bingung. Han Xiaozong tertawa keras dan berkata, Baron Rose, kamu tidak berada dalam mimpi, kamu berada dalam kenyataan hidup. Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu dan aku menjalani operasi penggantian otak. Kita bertukar otak dan tubuh. Sekarang, aku Baron Rose, dan kamu adalah aku yang asli. Dokter, berikan dia cermin dan biarkan dia melihat seperti apa dia sekarang. Seorang dokter mengeluarkan cermin persegi dan meletakkannya di depan Baron Rose. Baron Rose melihat wajah malang Han Xiaozong di cermin. Dia tidak percaya ini nyata. Tapi untungnya, dia biasanya dihadapkan pada teknologi paling mutakhir. Emosinya tidak terlalu lepas kendali, dan dia tahu ini mungkin. Dengan marah, Baron Rose menjatuhkan cermin itu ke tanah dan bertanya pada Han Xiaozong. Teknologi penggantian otak?
Teknologi tingkat ini bahkan belum dikembangkan oleh keluarga Ross kami. Bagaimana Anda melakukannya? Han Xiaozong berkata sambil tersenyum, kami di Tiongkok memiliki pepatah, ada urutan pembelajaran dan spesialisasi keterampilan. Sejak saya mengetahui bahwa ada keluarga rahasia dan dewa di dunia, saya memutuskan untuk mengembangkan perubahan otak tangan. Teknik, targetku adalah kamu sejak awal, tapi aku tahu kamu sulit untuk dihadapi, jadi pertama-tama aku menggunakan cara untuk mengendalikan Smiths. Bahkan saat mengendalikan keluarga Smith, aku masih menganggapmu sebagai tujuan akhir hidupku. Awalnya, saya membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun untuk menyelesaikan operasi transplantasi otak, tapi saat itu, Anda akan berusia 70 tahun. Kamu juga tahu bahwa tidak seorang pun dari 8 keluarga besar akan hidup melewati usia 80 tahun. Aku khawatir kamu juga tidak akan bisa lepas dari kutukan ini. Bahkan jika aku bertukar otak denganmu, aku hanya punya waktu 10 tahun untuk hidup. Itu tidak hemat biaya. Untungnya, Kaisar membayar iurannya dan mengizinkan saya bertemu dengan dewa generasi baru. Dialah yang membantu saya menyelesaikan operasi penggantian otak lebih cepat dari jadwal. Baron Ross langsung terkejut. Keterkejutannya saat ini sebenarnya jauh lebih besar daripada keterkejutan yang baru saja dia ketahui tentang perubahan otak. Apa katamu? Dewa baru telah muncul di dunia ini? Apa yang kamu katakan itu benar? Baron Ross menjadi sangat serius. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, kamu telah diubah otaknya olehku. Mengapa aku harus berbohong kepadamu? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa kamu juga mengenal dewa baru, Adinata dari keluarga Brahma. Kamu Adinata? Mendengar nama Adinata, Baron Ross mengerutkan kening. Dia sebenarnya adalah dewa baru. Pada saat ini, Baron Ross sedang banyak berpikir, seolah-olah dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Adinata. Han Xiaozong melanjutkan, Baron Ross, aku sudah memberitahumu sebuah rahasia besar, sekarang giliranmu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, penelitian rahasia apa yang paling kuat yang telah dilakukan keluarga Ross Anda selama bertahun-tahun? Aku telah sepenuhnya menggantikanmu sekarang. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Baron Ross sepertinya masih tenggelam dalam kenyataan bahwa Adinata adalah dewa. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Han Xiaozong dengan ekspresi jijik. HMPH, aku takut aku mengatakannya atau tidak. Kamu akan membunuhku setelah itu, kan? Han Xiaozong tertawa keras. Seperti yang diharapkan dari Presiden Ross, kemampuan Anda untuk memprediksi tidak lebih buruk dari anak itu Adinata. Ya, hanya ada satu Baron Ross di dunia ini, dan itu adalah aku. Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup di dunia ini. Ini adalah ancaman bagiku. Han Xiaozong adalah orang yang sangat berhati-hati. Karena Baron Ross telah sepenuhnya digantikan, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Baron Ross yang asli masih hidup. Jika tidak, dengan kecerdasan dan kemampuannya, dia pasti akan menemukan cara untuk mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Ross. Baron Ross harus mati. Baron Ross menggelengkan kepalanya. Han Xiaozong, saya harus mengakui bahwa Anda adalah pria yang jahat. Anda telah merencanakan begitu lama hanya untuk mengambil tubuh saya. Di seluruh dunia, selain Anda dan Tian Brahmashen, saya yakin tidak ada orang ketiga yang bisa melakukan ini. Setelah mengetahui bahwa Adinata adalah dewa generasi baru, Baron Ross menjadi sangat menghormati Adinata, meskipun Adinata tidak hadir sama sekali. Han Xiaozong menangkupkan tangannya dan tersenyum dan berkata, pujian demi hadiah. Untuk menjadi Anda, saya telah melakukan banyak upaya, termasuk meniru pengucapan bahasa Inggris Amerika Anda, membuat kue sesuka Anda, dan bermain golf sesuka Anda. Suami dan bola basket, tonton film fiksi ilmiah favorit Anda. Tenang saja. Setelah aku menjadi kamu, aku akan tetap melakukan hal-hal yang biasa kamu lakukan, dan aku tidak akan merendahkan gaya tubuhmu. Baron Ross mendengus dingin, Han Xiaozong, jangan terlalu bangga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menjadi aku, kamu akan menjadi nomor satu di dunia? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menjadi aku, kamu dapat mengendalikan seluruh keluarga Ross dan mengetahui rahasia utama keluarga Ross kita? Sudah kubilang, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Han Xiaozong tertawa keras, lucu sekali. Setelah saya kembali, tidak ada yang akan tahu bahwa saya palsu. Saya bisa memasuki markas rahasia keluarga Ross sesuka hati. Saya akan mengetahui rahasia apapun seiring berjalannya waktu. Aku bertanya padamu, kenapa aku tidak bisa menjadi orang nomor satu di dunia? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan seluruh keluarga Ross dan seluruh dunia? Baron Ross dengan tenang berkata, karena saya bukan orang nomor satu di dunia.